tidak perlu memperpanjang penyimak. Kita berikan kepada Ustaz untuk Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi ini insyaallah menjelang siang, yang mana kita akan bersiap-siap untuk melakukan salah satu ibadah yang paling mulia, ibadah umrah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kelancaran, kemudahan dalam setiap perjalanan ibadah yang kita lakukan, dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita kesehatan dan kesempatan untuk selalu beribadah kepadanya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan kali ini mungkin kalau masalah umrah sudah sudah manasik, kita sudah berkali-kali membahasnya. Kita akan membahas perkara yang lain yang berada di kota Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu Bapak Ibu bahwa kota Madinah ini adalah di antara salah satu kota yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga di antara kota yang memiliki berbagai macam nama. Dari setiap nama kota Madinah itu akan menunjukkan kelebihan dan kemuliaannya. Karena biasanya sesuatu yang mulia, maka dia akan memiliki banyak nama. Sesuatu yang mulia itu dalam konsep bahasa Arab, sesuatu yang mulia biasanya ia akan memiliki banyak nama. Dan yang paling mulia adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang paling mulia, zat yang paling mulia adalah Allah Azza wa Jalla. Sehingga dengannya Allah Subhanahu wa taala memiliki banyak sekali nama. Kemudian yang paling mulia di antara makhluknya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki banyak sekali nama. Makanya Nabi terkenal dengan Muhammad, Ahmad, Al-Hashir, Al-Mahi, Al-Aqib, Al-Muqaffi, Nabiur Rahman, Nabiut Taubah, Al-Mutawakkil, Al-Syafi. Itu semuanya adalah nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam harus memiliki nama yang banyak? Karena Nabi adalah orang yang mulia. Kemudian yang mulia, di antara yang mulia, daerah yang mulia dan dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla adalah Mekah. Sehingga dengannya Mekah juga memiliki nama yang sangat banyak. Mekah disebut dengan Makkah, juga dinamakan dengan Bakkah, disebut dengan Ummul Qura, disebut dengan Qaryah, Al-Balad, Al-Amin, Nadir, Nazir, Qadis, Wadin, Tuhama, Ma'ad. Itu semuanya adalah nama-nama Makkah Al-Mukarramah. Begitu juga dengan Madinah. Karena sekarang kita berada di Madinah, dan Madinah juga memiliki nama yang sangat banyak sekali. Salah satunya adalah Madinah, Al-Madinah, Tibah, Tabah. Kemudian Darul Iman, Darul Hijrah, Darul Sunnah, Darul Abrar, Darul Akhyar, Baitul Ilmi, Al-Mahfudhah, Al-Habibah. Itu semuanya adalah nama-nama yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan untuk kota Madinah. Salah satunya adalah Tibah. Tibah itu sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Tibah atau Tabah, innallaha sammal Madinata Tabah. Sesungguhnya yang menamakan kota Madinah dengan Tabah itu adalah Allah Azza wa Jalla. Tabah itu apa maknanya? Tabah itu artinya adalah diambil dari kata-kata tib. Tib itu artinya minyak wangi. Maknanya Madinah itu akan seolah-olah seperti tib. Karena tib itu adalah identik dengan sesuatu yang baik. Minyak wangi sebagaimana dipermisalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, masalul jalisis salih wal jalisis su' kahamilil miski wa nafihil kir. Orang yang berteman dengan orang baik, orang soleh, dan orang yang berteman dengan orang kurang baik, ibarat orang yang berkawan dengan minyak wangi dan berkawan dengan pandai besi. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan perumpamaan untuk tib itu adalah untuk sesuatu yang terbaik. Nah, salah satunya adalah kota Madinah. Salah satu nama kota Madinah ada Tibah dan Tabah. Dan itu langsung Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memberikan nama. Nah, sekarang tentunya kita ingin, karena antara satu nama dengan nama yang lain memiliki koneksi makna, kenapa Madinah dinamakan dengan perkara tersebut? Salah satunya adalah Tabah dan Tibah. Atau begitu juga disebut dengan Darul Akhyar atau Darul Abrar. Madinah disebut dengan Tabah karena Allah yang menamakan. Madinah disebut dengan Darul Akhyar karena seolah-olah akhyar itu artinya adalah terpilih. Pilihan kalau bahasa kitanya. Artinya ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan kepada kita datang ke kota Madinah, berarti itu merupakan nikmat yang Allah pilih kita menjadi salah satu hamba yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Makanya sebagian para ulama menyebutkan al-istifa. Siapapun yang datang ke kota Madinah, ke kota Mekah, maka ingat mereka itu adalah al-istifa. Istifa itu artinya pilihan dari Allah Azza wa Jal. Sesuai dengan namanya Darul Akhyar. Begitu juga di antara nama kota Madinah adalah Darul Abrar. Darul Abrar itu Bapak Ibu, artinya diambil dari kata-kata birrun. Dar itu artinya tempat, birrun itu artinya berbuat baik. Tempat di mana dianjurkan bagi kita untuk meninggalkan kebaikan, atau tempat dianjurkan bagi kita berbuat baik, terutama antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah Madinah disebut dengan Darul Abrar. Abrar itu diambil dari kata-kata birrun. Birrun itu artinya adalah kebaikan. Sehingga datangnya kita ke kota Madinah adalah untuk melakukan kebaikan, dan kita meninggalkan kota Madinah juga meninggalkan kebaikan. Maka baru disebut Madinah dengan Darul Abrar. Abrar itu artinya adalah orang-orang yang akan melakukan kebaikan dalam kehidupannya. Sehingga di antara salah satu tujuan kita datang ke kota Madinah adalah untuk meningkatkan kebaikan yang biasa kita lakukan. Karena dikala kita berada di daerah-daerah yang mulia, di tempat-tempat yang agung, maka kebaikan kita juga akan berlipat ganda, atau semangat kita beribadah kepada Allah juga tidak sama. Salah satunya adalah dikala kita berada di tanah haram. Tanah haram ini Bapak Ibu, semua kebaikan yang kita lakukan akan dilipat gandakan oleh Allah Azza wa Jalla tanpa terkecuali. Semua kebaikan yang kita lakukan akan dilipat gandakan oleh Allah tanpa terkecuali. Yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dikhususkan perkara salat, dan salat itu pun tidak disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berapa banyak akan didapatkan oleh kaum muslimin. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan salatun fi masjidi hadza khairum min alfi salah. Orang yang salat di masjidku ini lebih baik daripada 1000. Jadi Nabi tidak pernah menyebutkan orang yang salat di Masjid Nabawi itu pahalanya sama dengan 1000. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan lebih baik daripada 1000. Tentu kalimat lebih baik tidak sama nilainya dengan 1000. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan orang yang salat di masjidku lebih baik daripada 1000. Di dalam riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, lebih afdal daripada 1000. Maknanya orang yang beribadah bukan berarti mereka mendapatkan 1000, tapi mereka mendapatkan lebih daripada 1000. Itu perkara salat. Begitu juga dengan perkara semuanya. Baca Quran yang kita baca juga tidak sama pahalanya. Zikir yang kita lakukan juga tidak sama pahalanya. Sedekah yang kita berikan juga tidak sama pahalanya. Tidak ada satupun ibadah yang kita lakukan di tanah haram, baik itu Mekah atau Madinah, kecuali pasti dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak sama pahalanya. Maka dari situlah di antara salah satu penamaan kota Madinah adalah Darul Abrar. Abrar itu artinya peluang bagi kita untuk beribadah kepada Allah, karena setiap amal ibadah pasti akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Bapak Ibu, di antara salah satu contoh, karena ini merupakan di antara motivasi bagi kita bersama, salah satu contohnya Bapak Ibu, ada di tempat kita ini, di sekitar hotel kita ini ada namanya Hotel Waqaf Utsman bin Affan. Mungkin di bagian belakang atau bagian depan nanti bisa kita lihat ya. Namanya Waqaf Utsman bin Affan. Kenapa sampai sekarang? Utsman bin Affan itu satu-satunya sahabat yang sampai sekarang diabadikan sejarahnya, ceritanya oleh manusia. Bahkan ada hotel namanya Waqaf Utsman bin Affan. Maknanya pahala yang didapatkan itu semuanya sampai dan mengalir kepada Utsman bin Affan. Karena Utsman bin Affan merupakan di antara salah seorang yang paling banyak meninggalkan kebaikan kepada kaum muslimin, terkhusus dikala berada di kota Madinah. Dan kebaikan yang dia lakukan diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sejarahnya. Makanya pernah salah satu kisah Bapak Ibu, dikala terjadi perang Tabuk ya. Perang Tabuk itu adalah perang yang jauh dari kota Madinah, kurang lebih 900 kiloan lah, jauh sekali. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam risau. Nabi sallallahu alaihi wasallam gelisah karena perjalanannya jauh di musim panas sekali. Kalau perang di musim panas, berjalan kaki itu sulit sekali. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam, sulit bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengatur. Maka tiba-tiba datanglah Utsman. Datang Utsman memberikan sesuatu yang dia punya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi melihat apa yang dibawa oleh Utsman. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Ma darra Utsman ma fa'alahu ba'dal yaum."
Utsman itu tidak akan lagi memberikan pengaruh buruk apapun yang dia lakukan setelah ini. Artinya dia pasti akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surga. Nah, salah satu itulah yang menyebabkan kenapa Utsman diabadikan sejarahnya di dalam Al-Qur'an dan juga diabadikan sejarahnya di kota Madinah, kemudian dikenang oleh kaum muslimin karena dia memberikan sesuatu yang akan membuat dia diabadikan untuk selama-lamanya. Bahkan sampai sekarang kita kenal dengan wakaf Utsman bin Affan karena orang yang ingin mengabadikan namanya. Sampai sekarang kalau bahasa kitanya ATM itu, ATM sarraf, itu masih ada atas nama Utsman bin Affan. Karena di antara salah satu sifat seorang muslim adalah mereka ingin hidup untuk selama-lamanya. Itu adalah di antara sifat manusia. Tapi itu tidak mungkin. Itu tidak mungkin, tapi mungkin. Itu tidak mungkin, tapi mungkin. Tidak mungkin, karena umur kita tidak lebih daripada 60 sampai 70 tahun. Nabi SAW menyebutkan a'maru ummati ma baina 60 wa 70 wa qalilun man yajuzu dzalik. Umur umatku sekitar 60 sampai 70 tahun saja. Setelah 70 tahun, kawan kita bukan lagi manusia. Obat-obatan, kasur, tongkat, apalagi kawan kita. Enggak ada orang yang mau berkawan kalau sudah 70 tahun. Dan itu adalah faktanya. Nah, maknanya kita ingin hidup selama-lamanya. Nah, oleh karena itulah Nabi memberikan solusi. Kita tidak akan bisa hidup lama di dunia. Tapi kita juga bisa mengabadikan nama kita di dunia dengan melakukan sesuatu yang bisa mengalirkan pahala kepada kita, terutama setelah kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari situlah Bapak Ibu, salah satunya adalah meninggalkan kenangan indah dikala kita berada di dunia untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang terindah, dan kebaikan itu ada dua. Yang pertama, kebaikan yang khusus untuk diri pribadi, dan yang kedua, kebaikan yang khusus atau kebaikan untuk dirinya dan juga bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Kita ulang lagi, kebaikan itu ada dua. Yang pertama, kebaikan yang sifatnya pribadi. Yang kedua, kebaikan yang sifatnya bisa mengarah atau bisa mengalir atau bisa menyebar kepada orang lain. Nah, Nabi SAW pernah menyebutkan, kebaikan itu bisa mengalir kepada orang lain, seperti misalnya sedekah jariyah, atau wakaf mushaf, atau menyekolahkan anak yatim, atau melakukan kebaikan yang lainnya. Itu merupakan di antara salah satu kebaikan yang memberikan manfaat kepada orangnya dan memberikan manfaat kepada orang lain. Nah, kita dianjurkan untuk melakukan kedua-duanya. Kita ingat Bapak Ibu, kita berada di kota Madinah disebut dengan Darul Abrar. Abrar itu artinya adalah melakukan kebaikan. Dan kita akan melaksanakan ibadah umrah. Umrah kita itu disebut dengan mabrurah kalau sekiranya kita melakukan kebaikan dan berhasil melakukan kebaikan. Tujuan kita datang ke sini adalah untuk melaksanakan ibadah. Dan bukan hanya sekedar beribadah. Karena orang yang beribadah banyak, tapi yang diterima ibadahnya tidak tahu. Yang beribadah kepada Allah banyak, tapi yang diterima ibadahnya Allahu a'lam, kita tidak tahu. Yang umrah juga banyak, yang umrahnya diterima kita juga tidak tahu. Sehingga di antara salah satu yang kita inginkan adalah umrah yang mabrurah. Mabrurah itu artinya adalah umrah yang bisa mendatangkan kebaikan dalam kehidupan. Sesuai dengan nama kota Madinah, salah satunya adalah Darul Abrar. Al-Abrar itu artinya orang-orang baik. Artinya orang yang ingin memperbaiki diri atau orang yang ingin melakukan kebaikan dalam kehidupannya. Kemudian nanti kita pergi ke Mekah untuk melaksanakan ibadah umrah. Ibadah umrah itu nanti disebut dengan umrah mabrurah kalau sekiranya kehidupan kita diisi dengan kebaikan. Baru disebut dengan mabrurah. Dan kebaikan itu ada dua. Yang pertama adalah kebaikan yang berkaitan dengan diri pribadi. Dan yang kedua, kebaikan yang berkaitan dengan kemaslahatan umum. Misalnya kebaikan pribadi. Kebaikan pribadi, kita rajin salat misalnya. Kita rajin salat. Kita rajin puasa. Itu semuanya adalah kebaikan yang kita lakukan untuk pribadi. Kita rajin melaksanakan ibadah umrah. Atau juga melaksanakan ibadah haji. Itu semuanya adalah kebaikan yang sifatnya pribadi. Tapi misalnya kalau kita misalnya menyekolahkan orang lain, itu sifatnya kebaikan yang bisa kita salurkan kepada orang lain. Atau misalnya kita bisa berbagi, maka itu merupakan di antara kebaikan yang bisa kita salurkan kepada orang lain. Makanya tadi kita contohkan wakaf Utsman bin Affan, itu merupakan di antara salah satu kebaikan yang kebaikannya tersebar kepada semua kaum muslimin. Kebaikannya tersebar kepada kaum muslimin. Karena memang di antara salah satu sifat seorang muslim mereka tidak akan pernah memikirkan dirinya sendiri. Seorang muslim, mereka tidak akan pernah memikirkan dirinya sendiri. Kalau kita hidup untuk diri kita sendiri,
Maka apa bezanya kita dengan makhluk Allah yang lainnya? Kalau kita hanya hidup untuk diri sendiri, apa bezanya kita hidup atau apa bezanya kita dengan makhluk Allah yang lain? Tidak. Seorang muslim memikirkan dirinya dan juga memikirkan agamanya. Karena yang memerlukan agama itu bukan agama. Agama itu kita yang memerlukannya. Agama akan selalu ada dan agama akan senantiasa berjaya. Adanya kita, tidak adanya kita, agama akan tetap senantiasa berjaya. Tapi kitalah yang memerlukan agama, maknanya kita harus ada andil dalam agama Allah dalam melakukan kebaikan. Dan itulah di antara salah satu kebaikan tujuan daripada ibadah umrah. Kita ulang lagi Bapak Ibu, ibadah umrah tujuannya adalah untuk mabrurah, dan mabrurah itu artinya mendatangkan kebaikan. Kebaikan itu terbagi kepada dua, yang satu sifatnya kebaikan pribadi, yang kedua sifatnya adalah kebaikan yang berhubungan dengan orang lain. Kami ingin mencontohkan Bapak Ibu. Salah satunya adalah kebaikan, ini sekedar contoh ya. Ada namanya salah seorang ulama yang mungkin kita kenal, Nu'man bin Thabit ya. Namanya Nu'man bin Thabit. Salah seorang ulama yang lahir pada tahun 80 Hijriah, meninggal pada tahun 150 Hijriah. Nu'man bin Thabit ini bukan nama masyhur, bukan nama populer. Nama populernya adalah Imam Abu Hanifah. Nama populernya adalah Imam Abu Hanifah. Namanya adalah Nu'man bin Thabit. Nu'man ini Bapak Ibu kita tahu, dia seorang ulama tapi lain dari yang lain. Dia seorang ulama tapi dia seorang pedagang. Di antara ulama yang kaya adalah Imam Abu Hanifah. Kalau Imam Malik dia miskin. Imam Syafi'i lagi miskin. Imam Ahmad juga miskin. Imam Bukhari sama, rata-rata ulama itu miskin. Tapi banyak juga ulama yang kaya. Salah satunya adalah Nu'man bin Thabit atau yang kita kenal dengan Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah ini Bapak Ibu, dia berbeza dari ulama yang lain. Imam Abu Hanifah ini dia tidak terlalu banyak tulisannya. Dia lebih banyak mengajar daripada menulis. Dia lebih banyak mengajar daripada menulis. Kalau Imam Malik, dia banyak menulis. Sehingga karangan dia atau mazhab itu artinya pendapat ya, artinya pendapat. Pendapat itu sesuatu yang dia tulis. Sehingga pendapat dia sampai kepada kita kaum muslimin karena dia menulis. Imam Syafi'i juga punya pendapat, punya tulisan. Tulisannya adalah Risalah wal dan kitab itu sampai kepada kita sehingga kita bisa mengambil pendapatnya. Begitu juga Imam Ahmad, dia juga menulis. Tulisannya tidak lebih atau banyak terkhusus masalah hadis dan terkenal dengan Musnad Imam Ahmad. Sedangkan Imam Abu Hanifah, dia tak punya kelebihan. Dia tidak menulis. Dan kenapa pendapat dia sampai dipakai oleh kaum muslimin sampai di zaman sekarang? Tentu itu merupakan pertanyaannya. Kalau Imam Malik sampai karena tulisannya. Dan tulisan itu akan abadi. Sedangkan lisan tidak abadi. Kemudian begitu juga Imam Syafi'i. Begitu juga dengan Imam Ahmad. Sedangkan Imam Abu Hanifah lain. Tapi Imam Abu Hanifah punya salah satu kebaikan yang akan dikenang sepanjang masa. Dia itu seorang pedagang. Kemudian dikala dia lewat di pasar, maka dia melihat ada salah seorang anak. Jadi anak ini sedang bekerja. Anak ini semestinya harus sekolah. Jadi anak ini sekolah. Semestinya dia harus sekolah, harus belajar, harus menghafal. Dan dia orangnya pintar. Tapi kebetulan dia menjaga toko milik ayahnya. Maknanya dia miskin. Kemudian Imam Abu Hanifah mendatangi orang tuanya. Wahai fulan, kenapa anak kamu tidak sekolah? Itulah istilahnya. Kemudian ayahnya mengatakan, kalau anak saya sekolah, siapa yang bantu saya di pasar? Siapa yang bantu saya di pasar? Kemudian Imam Abu Hanifah pergi. Kemudian keesokan hari atau beberapa hari setelahnya, dia datang lagi. Wahai fulan, kenapa anak kamu tidak ke masjid, tidak menghafal Quran, tidak seperti anak-anak yang lain? Kenapa harus dia di sini? Maka orang tersebut kembali mengatakan, kalau anak saya ini tidak membantu saya tidak bisa berjualan. Karena dia punya kedai toko yang agak lemah lah, tidak menghasilkan kecuali sedikit. Dan anaknya yang memberikan pengaruh. Kemudian apa kata Imam Abu Hanifah? Wahai fulan, anakmu ini kalau bekerja bersamamu, berapa yang kamu dapatkan satu hari? Maka orang ini mengatakan 2 dirham. 2 dirham itu tidak banyak. 1 dirham kurang lebih 30, 40, 50 ribuan lah. Berarti kalau 2 dirham anggap 100 ribu. Ukuran yang besar kita ambil. Artinya anakku ini mendapatkan satu hari 2 dirham.
Apa kata Imam Abu Hanifah? Inilah perdagangan dan kebaikan Imam Abu Hanifah yang akan dikenang sampai akhirat. Imam Abu Hanifah mengatakan kepada orang tua daripada anak ini, aku berikan kepadamu 2 dirham 1 hari, sesuai dengan penghasilan anakmu. Aku berikan kepada anakmu 2 dirham 1 hari, dengan syarat anakmu ini aku ambil, dan aku suruh dia sekolah dan belajar. Apakah ada yang dirugikan? Tidak ada yang rugi. Orang tua ini dapat 2 dirham setiap hari sesuai dengan penghasilan anaknya. Sang anak ini belajar agama. Kemudian pada akhirnya berlanjut. Imam Abu Hanifah mengajar kaum muslimin, sekaligus dia berdagang. Orang tua ini juga berdagang. Kemudian 1 tahun, 2 tahun, 10 tahun, bertahun-tahun. Bahkan sampai Imam Abu Hanifah meninggal. Apa yang terjadi? Anak yang dia tadi sekolahkan, kalau bahasa kita ya, yang dia berikan uang 2 dirham 1 hari agar belajar Al-Quran, menghafal hadis Nabi, maka dialah yang pada akhirnya menyampaikan kepada seluruh dunia ilmu yang dimiliki oleh Imam Abu Hanifah. Dialah yang menyampaikan kepada dunia ilmu yang dimiliki oleh Imam Abu Hanifah. Dialah yang terkenal dengan namanya Abu Yusuf Al-Qadhi. Namanya Ya'qub bin Ibrahim. Ya'qub bin Ibrahim itu keturunan sahabat yang dulu ikut perang Badar. Jadi ada keturunan buyut dia ikut perang Badar masih kecil, dipegang kepalanya oleh Nabi. Dan apa kata Ya'qub ini? Sampai sekarang kami bangga, kakek buyut kami pernah dipegang kepalanya oleh baginda Nabi SAW dikala terjadi perang Badar. Namanya Abu Yusuf Al-Qadhi. Kenapa disebut dengan Al-Qadhi? Karena dialah yang qadhi, hakim dunia pada zamannya. Siapa dia? Seorang miskin, penjual pembantu ayahnya, kemudian diambil oleh Imam Abu Hanifah, dibantu oleh Imam Abu Hanifah. Ternyata setelah Imam Abu Hanifah meninggal, dialah yang menyebarkan semua ilmu Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah di mana? Imam Abu Hanifah kita tidak tahu di mana dia dikuburkan sekarang. Tapi semua orang mengatakan Abu Hanifah, Abu Hanifah, Abu Hanifah. Apa investasi terbesar Imam Abu Hanifah? Anak yang tadi. Anak yang tadi dia sekolahkan. Nah, itulah contoh di antara kebaikan. Kebaikan itu ada 2. Ada kebaikan yang manfaatnya untuk diri sendiri. Salat, puasa, itu kebaikannya kembali kepada diri. Seperti misalnya umrah, kebaikan kepada diri. Tapi kebaikan yang kedua, pernah tidak kita melakukan kebaikan yang bisa mendatangkan manfaat kepada kaum muslimin? Yang mana kebaikan inilah yang bisa mengabadikan kita untuk selama-lamanya. Tadi kita sebutkan, kita di dunia hanya 60-70 tahun. Tapi kebaikan yang tadi kita lakukan, itulah yang akan membuat kita hidup untuk selama-lamanya. Yang laki ataupun yang perempuan sama. Seperti misalnya, kalau yang perempuan misalnya, kita lihat Imam Bukhari misalnya. Imam Bukhari tidak akan pernah menjadi Bukhari kecuali tanpa seorang ibu. Setiap orang bercerita tentang Imam Bukhari, pasti orang menceritakan latar belakang ibunya. Kenapa? Ibunya lah yang betul-betul berjuang untuk Imam Bukhari, sehingga jadilah Bukhari. Namanya Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Bardizbah. Al-Bardizbah itu adalah Imam Bukhari. Kenapa Imam Bukhari jadi Bukhari? Setiap kali ada cerita tentang Bukhari, pasti ada cerita ibu di dalamnya. Kenapa? Karena ada andil. Imam Malik, setiap kali bercerita tentang Imam Malik, pasti ada cerita ibu di dalamnya. Ibu Imam Malik. Karena mereka rata-rata semuanya anak yatim. Imam Syafi'i, setiap kali bercerita tentang Imam Syafi'i, pasti ada cerita ibu Imam Syafi'i di dalamnya. Begitu juga dengan Imam Ahmad. Imam-imam yang lainnya semua. Apalagi yang laki-laki, banyak peluang kita melakukan kebaikan yang manfaatnya kepada orang lain itu lebih banyak sekali. Maka dari sini selalu disebutkan oleh para ulama ikhwatul Islam, ada namanya alim, ada namanya abid. Alim itu orang yang berilmu. Abid itu orang yang beribadah. Di dalam agama, Nabi menyebutkan fadlul alimi 'alal 'abidi ka fadlil qamari 'ala sa'iril kawakibi. Keutamaan orang yang berilmu dibandingkan dengan orang yang ahli beribadah itu ibarat rembulan dibandingkan dengan bintang-bintang yang lain. Kenapa Nabi mengatakan yang demikian? Kenapa harus orang yang berilmu dia ibarat rembulan? Sedangkan ahli ibadah ibarat bintang yang hanya kita lihat hanya titik saja, titik-titik di atas langit. Kenapa demikian? Karena orang yang ahli beribadah manfaatnya untuk dirinya. Sedangkan orang yang berilmu manfaatnya untuk dirinya dan untuk orang lain. Seperti misalnya kita selalu memberikan sebuah pertanyaan. Ada orang kaya yang bersyukur, ada orang miskin yang bersabar. Mana yang lebih baik?
Yang lebih baik adalah orang kaya yang bersyukur. Kenapa? Karena kekayaannya akan bisa memberikan manfaat kepada dirinya dan kekayaannya akan memberikan manfaat kepada orang lain. Itu yang kita inginkan. Itu yang disebut dengan birrun dan abrar. Ya, makanya di antara salah satu pelajaran dari kota Madinah adalah Darul Abrar. Al-abrar itu artinya seorang muslim, mereka tidak boleh memikirkan diri sendiri. Mereka harus memikirkan, sebenarnya bukan memikirkan ya. Kita itu Islam tidak pernah memerlukan kita. Itu poin penting harus kita ingat ya. Allah tidak pernah memerlukan kita. Nabi Muhammad juga tidak perlu kita sebagai umatnya. Agama Islam juga tidak memerlukan kita. Tidak ada yang memerlukan kita. Tapi kita yang memerlukan Allah, kita yang memerlukan Nabi, kita yang memerlukan agama. Tapi ini adalah bahasa yang Allah ingin panggil kita dengannya. Wahai kaum muslimin, jangan kalian hanya berpikir untuk diri kalian sendiri. Tapi berpikirlah untuk tiga ini. Untuk Allah, untuk agama, untuk nabinya. Karena tiga ini nanti akan kita ditanya pertama kali kita pindah alam. Dikala kita berada di alam barzah, inilah yang harus pertama kali kita ditanya. Dan kita tentunya harus mempersiapkan jawabannya. Yang pertama, man rabbuka, wa man nabiyuka, wa ma dinuk. Makanya di alam barzah diceritakan Bapak Ibu. Dikala malaikat mungkar, namanya malaikat mungkar ya. Satu mungkar, satu nakir. Disebut dengan mungkar. Mungkar itu artinya sesuatu yang kita tidak tahu. Makanya ada istilah amar ma'ruf nahi mungkar. Apa arti mungkar? Kenapa ada ma'ruf? Amar ma'ruf. Apa arti ma'ruf? Ma'ruf itu sesuatu yang sudah terbiasa. Terbiasa melakukan kebaikan. Kemudian nahi mungkar. Nahi artinya melarang. Mungkar apa arti mungkar? Yang janggal. Misalnya ada yang melakukan kejahatan, keonaran, itu mungkar namanya. Karena itu tidak ada dalam agama. Maka disebut dengan mungkar. Jadi mungkar, malaikat nakir. Kenapa disebut dengan mungkar? Kenapa disebut dengan nakir? Karena kita tidak kenal sebelumnya. Dan dia juga tidak kenal kita. Dan dia tidak mau kenal kita. Maka disebut dengan mungkar. Artinya dia tidak kenal. Dan kita juga tidak kenal. Dia juga tidak kenal dan tidak mau kenal. Bisa dipahami? Karena ada orang yang tidak kenal tapi mau berkenalan. Kalau malaikat mungkar, dia tidak kenal dan tidak mau kenal. Yang dia mau adalah jawab pertanyaan. Kalau berhasil, aman. Kalau tidak berhasil, maka itu merupakan di antara tugasnya. Karena di dalam perkuburan tidak ada orang dalam kan? Tidak ada yang bantu kita di dalamnya. Yang membantu kita adalah amalan sendiri. Nah, di saat itulah diceritakan dalam sebuah hadis, "Man rabbuka?" Siapa Rabbmu? Maka orang ini mengatakan, la adri, saya tidak tahu. Jadi dia bilang dulu 3 kali. Begitu juga siapa nabimu? Dia mengatakan 3 kali. Kemudian ujungnya saya tidak tahu. Kemudian yang ketiga begitu juga tentang agama. Jadi di dalam itu ada 3 orang. Yang pertama, dikala ditanya dia langsung jawab. Itu aman. Yang kedua, dikala ditanya dia tidak bisa jawab sama sekali. Itu juga sudah mendapatkan. Ini yang pertengahan. Dikala ditanya, dia ingin menjawab. Makanya dia mengatakan kira-kira apa ya? Jadi dia mengatakan ibarat contoh misalnya. Kita lagi ujian contoh. Persiapan ujian apa saja. Kemudian ada orang yang betul-betul bersiap, ada persiapan ujiannya. Kemudian dikala dia ujian, dia tahu karena dia sudah melakukan persiapan. Ada orang yang ujiannya lewat handphone misalnya, ada beberapa materi, kemudian dia tidak baca sama sekali. Kemudian dikala dia masuk ujian, dia tidak lulus. Dia tahu kalau dia tidak lulus. Karena dia memang tak baca. Tapi ada orang yang baca. Tapi bacanya lewat saja. Lihat 1, 2. Kemudian pas ujian, seolah-olah tadi pernah saya baca ini. Tapi apa ya kira-kira? Bisa dipahami? Itu analoginya. Kira-kira yang paling sedih yang mana itu? Karena berbeda. Kalau kita tak baca sama sekali, kemudian tak lulus, kita tahu kita tak lulus. Karena kita tak baca. Tapi kita sudah baca sedikit. Tapi hanya sedikit. Ujung-ujung saja. Kemudian pas ada ujian, tadi saya lewat. Kenapa saya tak fokus tadi di sini? Kenapa saya tak baca? Penyesalannya 2 kali. Nah, itulah istilah ujung-ujungnya saya tidak tahu. Seperti itulah. Dia seolah-olah tahu tentang Allah, tapi dia tidak mau tahu. Dia tahu tentang agama Islam, tapi dia tidak mau tahu. Dia tahu tentang Nabi Muhammad, tapi dia tidak mau tahu. Iya, agamanya Islam, iya. Tapi dia tidak mau seperti seorang Muslim. Hanya memikirkan dirinya. Dia tahu tentang Islam, tapi dia tidak mau tahu. Dia tahu tentang Nabi Muhammad, tapi hanya serah nama saja. Kemudian tak tahu lagi yang lain. Kemudian tentang Allah Azza wa Jalla tak mau tahu. Makanya dikala dia ditanya, la adri. Dia pada akhirnya mengatakan saya tidak tahu.
Dikala dia mengatakan tidak tahu, di sana malaikat sudah bersiap-siap. Dipukulkan kepadanya pukulan yang apabila pukulan ini dihadapkan kepada gunung Uhud, maka gunung itu akan hancur. Bagaimana kalau jasad kita yang lemah? Agar kita tahu kebaikan kita itu tidak boleh hanya kepada diri sendiri. Dan itulah yang disebut dengan umrah mabrurah. Umrah mabrurah itu tujuannya adalah supaya kita seorang muslim, mereka tidak lagi berpikir untuk dirinya. Artinya, kebaikan mereka itu tidak hanya kepada dirinya. Kita akan berpikir, kira-kira kalau sekiranya saya meninggal, apa kebaikan yang saya tinggalkan untuk masyarakat, untuk keluarga, untuk masyarakat, untuk kaum muslimin, apa? Tentunya setiap kita akan berpikir seperti itu. Kenapa? Itu disebut dengan abrar. Itulah tujuan seorang muslim. Karena seorang muslim pasti akan menghadirkan kebaikan. Dan bukankah sifat seorang muslim itu mereka mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya? Maknanya, lakukan sesuatu yang terbaik bisa memberikan manfaat kepada kaum muslimin. Makanya tadi kita contohkan Bapak Ibu, salah satu contoh yang terbaik adalah Utsman bin Affan. Dan sampai sekarang wakaf Utsman bin Affan, itu hotelnya masih ada sampai sekarang memberikan pelajaran kepada kita bersama. Walau Utsman sudah meninggal 1400 tahun yang silam, tapi jasanya tidak akan pernah dilupakan oleh kaum muslimin. Dan akan senantiasa diabadikan sampai hari kiamat. Dan itulah makna yang sesungguhnya Utsman akan tetap hidup untuk selama-lamanya. Nah, begitu juga dengan kita. Apa yang kita punya, apa yang kita bisa lakukan kebaikan untuk kaum muslimin, maka di situ adalah peluang. Makanya di dalam hadis disebutkan ada tiga amalan, atau apabila seorang anak Adam sudah meninggal terputus darinya kecuali 3. Dalam riwayat yang lain kecuali 7. Silakan pilih salah satunya. Yang pertama, yang akan senantiasa dibawa oleh orang yang meninggal adalah anak yang soleh. Doa anak yang soleh. Anak yang soleh ini selalu kita menyebutkan, anak yang soleh ini tidak mesti anaknya, anak siapa saja. Seperti cerita Imam Abu Hanifah tadi. Imam Abu Hanifah dengan orang ini, tidak ada hubungannya, hubungan nasab, hubungan darah tidak ada. Tapi itu adalah anaknya Imam Abu Hanifah. Seperti misalnya kita ambil salah seorang anak tetangga atau anak keluarga misalnya. Karena dalam keluarga itu biasanya kan tidak semuanya kaya, tidak semuanya miskin. Kadang ada dalam satu keluarga yang berlebih, kadang ada dalam satu keluarga yang kurang. Nah, kewajiban yang berlebih untuk mencari yang kurang. Misalnya dia ambil anak kakaknya atau anak saudaranya atau anak keluarganya lah, ponakannya misalnya. Kemudian dia ambil, kemudian dia sekolahkan, kemudian dia hafal Quran, kemudian jadi imam. Semua amalan yang dilakukan oleh anak ini pahalanya untuk dirinya. Dan itu adalah anaknya. Walau bukan anak kandungnya. Bisa dipahami? Makanya Nabi tidak pernah menyebut anak kandung. Yang pertama, karena banyak orang yang tak punya anak. Bisa jadi karena mandul, karena alasan lain. Atau banyak orang yang punya anak, tapi anaknya tak soleh. Karena Nabi memberikan syarat anak yang soleh. Berarti kalau anak tak soleh, tak sampai. Harus ingat itu baik-baik. Anak yang soleh. Dan semua, dan anak kalau ada anak saja, tidak mesti doa anak itu sampai. Tapi doa anak yang soleh. Makanya dalam hadis disebutkan waladin salihin, anak yang soleh yang berdoa untuk mereka. Anak siapa? Bisa jadi anak dia, itu yang kita inginkan. Kalau kita tak punya anak, atau kita punya anak tapi bisa jadi belum soleh, bisa jadi anak yang dulu kita buat mereka berhasil mendidiknya. Itu juga termasuk anak kita seperti cerita Imam Abu Hanifah. Itu yang pertama. Kemudian ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu ada 2. Yang pertama yang punya ilmu, dia menyampaikan. Yang kedua tak punya ilmu, dia menyebarkan. Sama pahalanya. Yang pertama yang ada ilmu, dia sampaikan. Yang kedua tak ada ilmu, tapi dia sebarkan. Itu sama. Ilmu yang bermanfaat namanya. Dan ilmu yang bermanfaat itu sudah pasti ilmu yang berkaitan dengan pengetahuan kita tentang Allah, tentang Islam, tentang Nabi Muhammad. 3 tadi yang akan ditanya di perkuburan. Selain itu, bisa jadi bermanfaat, tapi manfaatnya sebatas di dunia. Tapi ini manfaatnya dunia akhirat. Dan agama kita tidak akan pernah terputus darinya. Semenjak kita lahir dengan agama, kita wafat dengan agama. Itu yang kedua. Yang ketiga, sedekah jariyah. Sedekah jariyah itu artinya sedekah jari. Jari itu artinya yang lari. Artinya yang jari itu artinya lari. Lari itu maknanya memberikan manfaat kiri kanan. Jadi bukan sedekah untuk pribadi, tapi sedekah yang jari namanya. Maka disebut yang jari. Kemudian yang keempat, ini tambahan hadisnya tadi 3 ya. Ini 3 yang biasa kita tahu. Baik, yang keempat, masjid yang dia bangun. Musalla, masjid, apapun namanya. Yang kelima, Al-Quran yang dia wakafkan. Nah, kesempatan nih cari Quran. Kemudian yang keenam, air. Apabila dia sedekah air, itu paling bagus. Sedekah air itu yang terbaik. Atau yang berkaitan dengan air.
baik itu yang dia punya irigasi air, atau misalnya sedekah air, pokoknya semua yang berkaitan dengan air. Karena air itu untuk manfaatnya semua makhluk Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang ketujuh, yang terakhir itu khusus untuk ini ya, itu korma yang dia tanam, yang dia sebarkan, artinya dijadikan wakaf untuk Allah Azza wa Jalla. Nah, silakan kita pilih mana yang kita sanggup. Misalnya Ustaz, saya wakaf Quran kayaknya nggak bisa Ustaz. Saya hanya bisa bangun masjid saja Ustaz. Silakan, tidak ada masalah. Ustaz, saya nggak bisa bangun musola kecil Ustaz, terlalu kecil, saya ingin bangun masjid Ustaz. Juga tidak ada masalah. Yang penting ambil salah satunya, mana yang kita punya. Dan jangan meninggal kecuali ada salah satu yang tujuh ini. Itulah yang namanya disebut dengan kebaikan sepanjang masa. Bisa dipahami? Kebaikan selama-lamanya itu yang apa namanya yang kita ingin lakukan untuk diri kita pribadi. Dan itulah disebut dengan mabrurah. Mabrurah itu artinya orang yang melakukan kebaikan untuk dirinya dan juga kebaikan untuk orang lain. Jangan sampai sini ya. Baik, mungkin sampai di sini pembahasan yang bisa kita jelaskan. Motivasi singkat ya, agar kita macam mana sih tujuan umrah mabrurah yang sebenarnya. Kenapa mabrurah disebut mabrurah? Mabrurah itu artinya orang yang melakukan kebaikan untuk bermanfaat untuk dirinya dan juga kebaikan bermanfaat untuk yang lain. Baik, barakallahu fikum. Kalau ada pertanyaan kami persilakan. Kayaknya sudah terlalu panjang ceramahnya ya. Saya nggak lupa pertanyaannya. Tapi sila. Salam. Batas raudo itu yang betul yang mana yang dalam hadis Nabi SAW. Masalah raudhah ya. Sebenarnya raudhah itu, tapi insya Allah nggak ada kesempatan lagi kan? Raudhah sudah selesai kan? Nah, taib. Karena siang ini kita akan berangkat kan, jadi raudhah tinggal kenangan, kecuali kalau kita berangkat lagi ke sini. Dan semoga Allah mudahkan berikan kesempatan yang lagi. Taib, raudhah itu sebagaimana hadis Nabi, sebenarnya raudhah itu sudah ada tandanya. Jadi tiang raudhah itu sudah menunjukkan tanda. Jadi tanda-tanda di raudhah itu sudah ada. Tiang-tiang raudhah itu lain dari yang lain. Dan ada tulisannya. Masalahnya tulisannya bahasa Arab. Kita tak pandai baca, itu saja masalahnya. Coba kalau tulisannya bahasa Indonesia kan kita tahu baca. Ini adalah tiang raudhah, ini adalah tiang tingginya masjid yang dulu dibangun oleh Nabi. Semuanya sudah ada tandanya. Masalahnya kita tak tahu. Dan Nabi hanya memberitahukan tanda secara umum saja. Yaitu di antara rumah, berarti rumah itu sekarang pagarnya. Makanya kalau kita masuk, mentoknya ke kiri itu adalah pagar. Itu pagar rumah. Artinya pagar yang dijadikan untuk rumah ya, rumah Nabi SAW. Kemudian mimbar. Di antara rumah dan mimbar. Berarti rumah dan mimbar masuk atau tak masuk? Nabi menyebutkan di antara rumahku dan mimbarku taman surga. Berarti mimbar dengan rumah Nabi masuk atau tak masuk? Masuk atau tak masuk? Nabi menyebutkan di antara rumahku dan mimbarku adalah taman surga. Berarti rumah Nabi dan mimbar Nabi masuk taman surga atau tidak? Nabi menyebutkan di antara rumahku dan mimbarku adalah taman di antara taman-taman surga. Pertanyaannya, rumah Nabi dan mimbar Nabi masuk atau tidak? Masuk atau tak masuk nih? Kayaknya kita harus mengulang pelajaran SD nih. Apa jawabannya? Di antara rumahku, di antara saya dengan ibu-ibu ada bapak-bapak. Saya dan ibu-ibu masuk enggak? Di antara saya dan ibu-ibu ada bapak-bapak. Saya dan ibu-ibu masuk enggak? Gimana? Bagaimana jawab bapak ini? Jawab. Di antara. Masuk atau tak masuk? Tak masuk. Di antara namanya, di antara rumahku. Ini di antara rumahku dan mimbarku. Berarti rumah Nabi dan mimbar Nabi tak masuk. Kalau berarti kita ke raudhah, kita berada di mimbar bagian kanan, berarti kita tak masuk. Atau kita beribadah di mimbar, dekat mimbarnya, di bawah mimbarnya, tak masuk. Usahakan di antaranya. Bisa dipahami? Itulah batasannya. Kan tadi pembicaranya kan tentang batasan raudhah. Jadi batasan raudhah itu di antara rumah dan mimbar. Berarti rumah tak masuk, mimbar juga tak masuk. Tapi itu perantaranya. Di antara ini dan ini, berarti di antara ini dan ini tak masuk. Jelas ya? Berarti itulah yang disebut dengan raudhah. Nah, dikala kita berada di raudhah, maka kita jaga-jaga. Apakah kita betul berada di raudhah atau tak di raudhah? Apalagi ibu-ibu. Karena sekarang untuk menentukan batasannya susah.
Apakah ini raudhah atau tak raudhah? Macam mana cara kita menentukan ini raudhah atau bukan? Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara rumah. Rumah ini rumah Ibunda Aisyah. Itu panjangnya, berarti panjangnya sudah tahu. Tinggal lebarnya, berapa lebarnya? Sehingga panjang raudhah itu kurang lebih 50 hasta. 50 hasta itu kurang lebih 25 meter lah. Lebarnya 15. 15 itu tak luas. Artinya kalau kita berada di area raudhah, seolah-olah masih berada di area antara 15 dan 25, berarti oke. Tapi kalau tak, jauh di belakang, berarti tak masuk lagi. Jelas ya? Itu merupakan di antara batasan raudhah. Baik, yang lain kami persilakan. Kalau tidak mah, jadi itu kalau di Masjid Nabawi sudah mengantuk yang saya persiapan. Ada lagi yang lain kami persilakan. Salam warahmatullahi. Bukan 7 perbuatan yang baik. Perbuatan yang bisa mendapatkan pahala walau sudah meninggal. Nah, itu dia. Baik. Iya. Baik. Memaksakan diri apa? Yang nomor 1. Yang nomor 1 apa tadi, Pak? Baik. Saya punya cerita yang bisa menjawab pertanyaan Bapak ini. Dulu ada orang ingin bangun masjid. Pemimpin kaum muslimin, khalifah. Dan dia mengumumkan pengumuman yang aneh. Kalau kita kan bangun masjid, biasanya apa yang kita umumkan? Terima infak, sedekah, dan wakaf. Iya kan? Nah, siapa yang ingin bergabung silahkan. Kalau khalifah ini tidak. Saya umumkan kepada kalian semuanya, tidak ada yang membantu membangun masjid. Terbalik. Kalau kita bangun masjid, pasti donasi. Pasti uang celengan masuk. Makanya kita malu masuk masjid karena tidak bawa uang. Bisa jadi gara-gara itu. Kemudian khalifah ini, dia mengatakan tidak ada yang bantu saya bangun masjid. Dia ultimatumkan seperti itu. Kemudian, alhamdulillah pembangunan lanjut. Tiba-tiba dia mimpi. Mimpi ini, dilihat masjid itu bukan atas nama dia. Sehingga raja ini kaget. Aku yang bangun masjid, kenapa masjid ini bukan atas nama diriku? Kemudian, dia anggap mungkin bunga tidur lah. Artinya tidak terlalu dihiraukan. Keesokan hari, dia mimpi lagi. Jadi masjid itu atas nama seorang wanita. Kemudian yang ketiga, dimimpi lagi, atas nama wanita itu lagi. Kemudian dia cari-cari, siapa wanita ini kira-kira? Siapa dia? Kenapa harus atas nama dia? Maknanya seolah-olah Allah menyebutkan bahwa masjid itu punya wanita ini. Bukan punya kamu yang bangun. Padahal dia yang bangun. Kemudian dikala itulah, dia cari wanita ini, dicari, akhirnya ketahuan. Wanita miskin. Wanita yang tidak lagi punya suami. Wanita biasa, wanita yang tiba-tiba wanita ini lewat dikala membangun masjid. Kemudian dia lihat masjidnya bagus, dia mengatakan, ya Allah, kalau sekiranya aku bisa melakukan seperti yang dilakukan oleh orang ini. Kalau sekiranya aku bisa melakukan seperti yang dilakukan oleh orang-orang ini. Kemudian itu niatnya shadiq, niatnya jujur karena Allah. Kemudian dia membantu sedikit memberikan minum kepada tukang lah, memberikan minum sedikit, sekedar lewat. Kemudian dia bercita-cita, ya Allah, kalau sekiranya aku bisa melakukan seperti ini. Kemudian dia lewat, selesai. Itu saja yang dia lakukan. Tapi seolah-olah semua pahala pembangunan masjid untuk dia. Allah tidak pernah menuntut hasil. Allah menuntut bahkan niat sudah diberikan pahala. Makanya Nabi menyebutkan dunia itu untuk 4 orang. Yang pertama, orang kaya dan berilmu. Sehingga dengan ilmunya, kekayaannya bisa memberikan manfaat. Yang kedua, orang berilmu tapi miskin. Tapi dia bercita-cita, kalau saya punya duit, saya akan bangun masjid. Kalau saya punya duit, saya akan bangun tahfiz. Kalau saya punya duit, saya akan sekolahkan anak kaum muslimin. Kalau itu cita-citanya, mereka sama-sama pahalanya. Sama dengan ibu tadi. Padahal dia tak bangun masjid, tapi pahala dia seolah-olah orang yang bangun masjid. Allah tidak pernah menuntut kepada kita hasil. Allah hanya menuntut kepada kita cita-cita yang baik, keinginan yang baik, kemudian usaha. Hasil diserahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Selesai. Ya Pak ya? Baik, yang lain kami silakan. Baik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya berdoa ya, di antara dua bukti bagi dalam kalau partner yang paling afdal untuk kita. Baik. Di antara Masjid Haram Makkah Madinah mana yang paling afdal berdoa? Apa jawabannya? Yang paling afdal itu bukan tempatnya, tapi orang yang berdoanya. Itu yang harus diprioritaskan. Orang yang berdoa ini macam mana? Apakah dia pernah melakukan sesuatu yang bisa menghalangi doanya? Kalau Allah berikan kepada kita kemudahan masuk ke dalam Ka'bah, tapi kita melakukan sesuatu yang membuat doa kita terhalangi, tidak dikabulkan. Jadi masalahnya bukan tempat. Bisa dipahami? Masalahnya apakah kita sudah melakukan sesuatu yang bisa membuat doa kita dikabulkan atau tidak? Seperti misalnya makan yang halal. Orang yang makan haram tak terima. Kemudian jangan memutuskan tali silaturahim. Orang yang memutuskan tali silaturahim percuma. Dia berdoa. Apalagi masalah yang lain. Jadi itu yang lebih kita fokuskan. Mau di tanah haram Makkah, mau di tanah haram Madinah. Kalau sekiranya kita tidak melakukan penghalang-penghalang doa, insya Allah dimanapun doa kita dikabulkan. Bahkan di kampung halaman doa kita juga dikabulkan. Bahkan dalam rumah kita sendiri doa kita juga, kita bermuamalah dengan Allah yang Maha Kuasa. Tempat Makkah Madinah bonus, ya tahu bonus dari Allah Azza wa Jalla. Tapi yang terpenting daripada itu bukan tempatnya, tapi bagaimana kita berdoa. Belum lagi dalam berdoanya. Orang berdoa itu nanti macam mana adab, rukun, tata caranya harus tahu semuanya. Salah satu contohnya misalnya di kala kita berdoa, kita mengawali dengan kalimat yang paling indah, seindah-indahnya. Allahumma inni as'aluka bi anni ushiduka bi annaka antallahu la ilaha illa ant. Al-ahadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nabi mengatakan siapapun yang berdoa dan diawali dengan kalimat ini pasti dikabulkan. Pertanyaannya kita baca atau tidak? Nah, kemarin dikala berdoa dibaca atau tidak? Atau lupa? Atau tidak tahu? Yang mana? Itu masalahnya. Jadi bukan tempat-tempat itu bonus. Ya Pak ya? Mana yang lebih banyak? Yang datang ke Mekah Madinah atau yang tak datang? Yang datang ke Mekah Madinah atau yang tak datang? Yang datang atau yang tak datang? Yang tak datang. Lebih banyak tak datang ke sini. Yang datang ke sini cuma berapa coba? Anggaplah 1 tahun 1 juta. Penduduk kita berapa? 300 juta. 1 juta. Berapa persen itu? Artinya yang datang lebih sedikit daripada yang tidak datang. Berarti yang tidak datang ini doanya tak dikabulkan. Jadi yang penting bukan tempat-tempat itu adalah bonus dari Allah. Tapi yang terpenting adalah bagaimana supaya doa saya dikabulkan. Kemudian apa kalimat-kalimat yang harus saya baca. Mukadimah dalam berdoa itu paling penting. Dan supaya. Baik, barakallahu fikum Bapak Ibu. Kita cukupkan sampai di sini ya. Alhamdulillah tanpa terasa sudah hampir 1 jam ya. Barakallahu fikum. Kalau sekiranya ada kesalahan kami mohon dimaafkan. Dan kita berharap kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga ibadah umrah yang kita lakukan ini adalah umrah yang bisa mendatangkan kebaikan dalam kehidupan. Allah berikan kepada kita kesehatan, kemudahan dalam beribadah kepadanya, dan semoga semua kita mendapatkan umrah yang mabrurah, wa sa'yan mashkura, wa dzamban maghfura.